Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 Agustus 2023. Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Istilah lainnya ialah perayaan transfigurasi Yesus. Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Dalam Injil hari ini, peristiwa itu diceritakan dengan sangat baik. Yesus menampakkan kemuliaannya di depan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah menyaksikan penampakan kemuliaan itu, Petrus berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Sementara Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesta Yesus menampakkan kemuliaan, memberikan penegasan akan 3 hal. Yang pertama, menegaskan Allah Bapa, penegasan Allah Bapa tentang Yesus sungguh anak Allah yang dikasihi. Injil mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Kedua, perintah Allah Bapa untuk para murid dan untuk kita semua, dengarkanlah dia. Dan yang ketiga, kisah ketiga murid yang bersama Yesus. Mereka mengalami kedamaian, mengalami ketenangan pada saat mereka menyaksikan penampakan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat penampakan Yesus di Gunung Tabor, tidak hanya Allah memproklamirkan Yesus sebagai anak yang dikasihinya, tapi juga ada perintah yang harus ditaati oleh semua kaum beriman. Perintahnya adalah dengarkanlah dia. Perintah ini jelas agar kita mendengarkan Yesus, mendengarkan dia anak yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang perlu kita dengarkan? Menurut hemat saya, semua yang disampaikan Yesus dalam pewartaannya, baik lewat pengajarannya maupun tindakannya, pelayanannya,
mengasihi, menyembuhkan orang sakit, memberi makan, melayani dengan tulus, jujur, membantu sesama, bersikap adil, menghargai, dan masih banyak lagi perintah yang harus dijalani. Dan semua itu dilakukan oleh Yesus. Semua itu sudah Yesus tunjukkan kepada kita. Dan kita sekarang adalah melanjutkan apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Tapi perlu diingat, tidak mudah bagi kita untuk menjalani semua itu. Sebab seringkali perintah dan pengajaran Yesus bertentangan dengan kebiasaan dunia zaman ini. Tapi sebagai muridnya tidak ada pilihan lain selain menjalani perintah Yesus. Kalau kita mengatakan saya murid Yesus, maka saya harus mentaati perintah Yesus. Nah, persoalan adalah, apa kita sungguh-sungguh telah mendengarkan Tuhan? Jangan-jangan kita melakukan banyak hal tanpa melibatkan Tuhan. Sering kita merasa bisa dan mampu, akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan. Maka pesan Tuhan untuk mendengarkan Dia penting bagi kita. Mendengarkan berarti melaksanakan apa yang disampaikan Tuhan pada kita. Melakukan tindakan-tindakan nyata tentang kebaikan Tuhan dan keseharian kita. Membantu sesama yang membutuhkan, peduli dengan yang menderita, berbagi sedekah pada yang membutuhkan, mau menolong sesama kita, mau mendengarkan sesama kita, mau meluangkan waktu untuk keluarga dan komunitas kita, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan itu, kuncinya adalah mendengarkan Tuhan. Nah, untuk mendengarkan Tuhan itu butuh relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan-permenungan sabda. Dikala kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dalam keheningan kita, kita mendengarkan apa sih yang Tuhan mau untuk kita. Dan kalau kita begitu mendengarkan Tuhan, saya percaya kemuliaan Tuhan itu nampak dalam sikap dan cara hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Dan karena itu kita harus mendengarkan Dia. Pada saat kita mendengarkan Dia, itu berarti kita tinggal melaksanakan apa yang kita dengar dari Tuhan. Dan itu akan membawa kita damai, sukacita dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam